keluar angkanya, water levelnya sekian, 23 kan 115 kurang 23, 91 dikali 5 liter per cm, 450 liter. Release state-nya tinggal ngacak, release state 1 manual, otomatis tiap detik diacak, itu suka-suka dia. Walaupun tiap detik kita request ya prosesnya berulang. Kalau WebSocket, pertama klien bikin request ke NodeMCU sebagai servernya. NodeMCU akan kirim handshake, terbentuklah komunikasi dua arah seperti dedicated pipe, dan klien bisa kirim data ke server, server bisa push data ke klien. Kalau masih belum paham juga, ini soket. Kita asumsikan yang putih klien, yang hitam server. Kalau kita connect, maka komunikasinya permanen dan arahnya bisa kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teddy Bagindo di channel Apa Itu. Pada video sebelumnya kita tampilkan data duration dan distance dari ultrasonic pada web browser. Kita bikin dua handler request, yang satu get duration dan satu lagi get distance. Kita bikin JavaScript di browser, merequest get distance dan get duration tiap interval 1 second. Pertanyaan kemarin, bisa nggak tanpa web browser request, NodeMCU sebagai server nge-push datanya? Jadi update-nya di-push dari NodeMCU. Untuk itu kita gunakan yang namanya WebSocket. Nah, benda apa lagi itu WebSocket? Dua kata, web dan socket. Web dalam terminologi data communication artinya ya HTTP protokol. Socket adalah connection yang permanen dan dua arah. Kalau masih belum paham juga, ini socket. Kita asumsikan yang putih client, yang hitam server. Kalau kita connect, maka komunikasinya permanen dan arahnya bisa kiri kanan. Dari server kita bisa nge-push data ke client, dari client juga bisa request data. Ini ada perbandingannya, HTTP connection, baik statik maupun menggunakan AJAX, web browser atau client melakukan request HTTP, host dan direktorinya, server akan merespon, kirim code 200, dia kirim datanya, misalkan indeks HTML, sudah selesai, klien mendapatkan datanya, ke connectionnya terminate. Walaupun tiap detik kita request ya prosesnya berulang. Kalau WebSocket, pertama klien bikin request ke NodeMCU sebagai servernya. NodeMCU akan kirim handshake, terbentuklah komunikasi dua arah seperti dedicated pipe, dan klien bisa kirim data ke server, server bisa push data ke klien. Sebenarnya data apa yang mau kita kirim sih? Sebelumnya kita kirim data duration dan distance. Kali ini yang mau kita kirim adalah water levelnya, volume tangkinya. Kita gunakan relay, dua relay buat kontrol satu pompa. Tapi kita nggak detail penggunaannya sekarang. Yang penting kita bisa kirim status relaynya high atau low, itu aja. Sama satu lagi pump mode, pompanya berjalan secara otomatis atau manual. Nah, tentunya kita harus melakukan beberapa hal. Pertama, library-nya dulu diinstal. Ke Sketch, include library, manage library, WebSocket. Nah, kita gunakan WebSocket by Marcus Sattler. Tinggal dipilih ya versinya. Misalkan yang ini versi 2.3.5 yang terakhir, tinggal diinstal. Karena datanya banyak, agar mudah kita pakai JSON. Kita install Arduino JSON. Kita pakai yang paling atas nih, by Benoit Blancong. Bacanya gitu kali ya. Kita tinggal pilih versinya, tinggal klik install. Ini saya udah install versi 6.21.1. Udah, tinggal di close. Konstante dan variabel. Relaynya kita pasang di D7 dan D8. Jadi kita bikin konstan integer relay 1 sama dengan D7, di relay 2 di D8. Nah, D8 ini hati-hati. Kita bisa pasang relay kita di D8 kalau modulnya high level trigger. Kalau level trigger jangan pasang di D8, nggak bakal booting NodeMCU-nya.
Kita tambahin lagi konstanta, tipenya float, namanya sensor high. Karena sensor kita ntar kita pasang di ketinggian tertentu dari dasar tangki, sekitar 115 cm. Satu lagi konstanta, liter per cm. Jadi tiap ketinggian 1 cm, berapa liter sih air dalam tangki? Nah, ini ada penjelasannya. Hitungan kita 5 liter per cm. Jadi kalau 10 cm ketinggian airnya, maka 10 kali 5, 50 liter. Nah, satu lagi kita tambahkan variabel type-nya unsigned long, namanya pemilist. Ini ntar kita gunain buat intervalnya. Berapa detik sekali kita akan kirim data dari server ke browser. Unsigned long ini sama kayak long kemarin, integer 32 bit. Perbedaannya, dia unsigned. Unsigned itu nggak ada positif atau negatif. Nilainya selalu positif. Relay statusnya R1 state sama dengan 0, R2 state, satu lagi pump mode-nya otomatis atau manual. Variabel sudah, sekarang kita tambahin dua fungsi. Fungsi pertama float level atau water level. Parameternya float, distance. Kita bikin lokal variabel, type-nya float, namanya f sama dengan sensor high dikurang dis. Resultnya kita return sebagai return value-nya fungsi ini. Satu lagi, float water volume, parameternya type-nya float, namanya level. Lokal variabel lagi, type-nya float, namanya f, sama dengan liter per centimeter, kita kalikan dengan level. Return f. Fungsi-fungsinya udah, sekarang kita bahas tentang WebSocket. Untuk menggunakan WebSocket, kita perlu tambahkan library-nya di sini. Jadi library yang disertakan ini. Terus kita tambahin lagi satu lagi. Karena datanya yang kita kirim banyak, nggak pakai JSON, agak repot. JSON ini data encapsulation. Kita bikin objek namanya WebSocket, sama dengan WebSocket server yang jalan di port 81. Wah, mumpung lihat nih pin. Relay-nya kan harus kita definisiin pinnya. Pin mode relay 1 sebagai output, relay 2 sebagai output juga. Sekarang kita balik lagi ke WebSocket. Mumpung ingat. Ini saya ada coret-coretan sih, catatan. Kalau mau pakai WebSocket minimalnya seperti ini. Nah, tadi library udah, bikin objeknya udah. Sini ada fungsi, ntar kita jelasin. Di setup kita panggil dua perintah ini. Pertama, socketnya kita begin. Kalau ada event, jadi misalkan ada data masuk ke server, lakuin apa? Dipanggillah fungsi WebSocket event. Nah, ini dia, kita copy aja. Ini kita copy, ntar ini juga kita copy. Satu lagi WebSocket loopnya juga ntar kita copy. Di setup kita eksekusi WebSocket servernya, WebSocket loop. Nah, ini sebenarnya apa? Jadi program kita itu setelah kita eksekusi void setup, yang berputar itu selalu void loop. Nah, makanya di void loop ini kita cek nih, kayak ini kan server handler nih, web server ada yang request nggak kliennya. Makanya di sini kita tambahin, kalau ada klien yang request, lanjutkan ke dalam. Kalau ini nggak kita pasang, event handler ini nggak terjadi apa-apa karena di loop nggak ngapa-ngapain. Sama WebSocket juga. Ntar kalau kita pakai OTA atau pakai library button segala macam, pasti kita pasang event handlernya di loop. WebSocket event kita ambilnya dari sini. WebSocket event, copy, kita paste di bawahnya setup aja. Fungsi ini parameternya banyak nih, ada 6, terus type, payload, size, length, segala macam. Ada 4. 6 ini connection number. Jadi WebSocket ini nggak cuma bisa menghandle satu klien, bisa banyak klien yang connect ke WebSocket server ini dinomorin sama dia. Type-nya, nah ini ada contohnya nih, WebSocket type disconnect. Jadi kalau type-nya disconnect, print ke serial monitor. Oh, disconnect client number sekian. Kalau connected, ditulis lagi ke serial monitor, IP-nya segala macam kan. Type-nya misalnya text, client ngirim teks. Nah, kita tulis ntar programnya di sini. Sama, ini binary juga bisa. Jadi client juga bisa ngirim binary ke server. Nah, sekarang PR kita bagaimana caranya kita ngirim data dari server ke client. Kita buka contekan lagi. Kita copy, ntar kita jelasin. Copy, kita taruh di ultrasonic aja, paling bawah. Paste. Jadi kita bikin satu void function namanya send server data. Kita tambahin deh. Kita bikin satu variabel namanya distance, sama dengan kita panggil fungsi distance cm, parameternya trigger pin sama echo pin. Kita masukin ke variabel distance. Kita bikin variabel baru namanya water level, sama dengan kita panggil fungsi water level ini, distance ini sebagai parameternya.
Habis itu kita bikin lagi satu variabel type-nya float juga, namanya volume. Kita panggil fungsi water volume, parameternya level. Distance, water level, sama volume kita udah punya. Nah, pertama kita bikin dulu JSON string, variabel type-nya string, namanya JSON string, nggak ada isinya, biarin aja dulu. Setelah itu kita bikin JSON container. Nah, JSON container ini harus ada size-nya berapa. Kita pilih aja 200 deh, 200 byte. Ya udah, kita bikin static JSON dokumen, size-nya 200 byte, namanya doc. Nah, di sini kita bikin JSON object, namanya object, bisa ganti mau kasih sensor, server data, atau apa, terserah kasih nama apa. Doc ini sebagai JSON object. Setelah kita punya objeknya, kita isi sebagai contoh objek water level. Kita isilah dengan water level. Oh, kita tambahin satu lagi. Objek distance sama dengan distance. Variabel distance ini kita masukin ke objek distance. Water level kita masukin ke objek water level. Jadi kita masukin aja semua. JSON dokumen itu kita serialize, kita kompres lagi HTML kita itu jadi string panjang. Outputnya kita masukin ke JSON string, makanya kita bikin JSON string yang kosong ini. Nah, yang kita kirim pakai WebSocket adalah stringnya nih. Caranya WebSocket .broadcast.txt JSON string. Nah, ini tadi lupa kelewatan, kita tulis aja serial monitor biar kita bisa ngecek. Nah, dengan demikian datanya sampai ke web browser. Di web browser harus kita masukin ke span-nya masing-masing. Nah, tinggal kita ke sini nih. Nah, ini ada script-nya, kita cut, kita taruh di sini. Paling atas dia bikin var socket, variable socket. Nah, yang terpenting di sini adalah di bawah sini nih. Win onload function event jalankan init. Jadi saat browser kita buka URL-nya kan kebuka di browser tuh, kita dapat datanya. Fungsi init ini kita nyalanin. Kita lihat di sini function init. Objek socket ini dibikin jadi web socket. Nah, ini parameternya nih, connect ke servernya, portnya di 81. Jika socket dapat message baru dari server, jalanin fungsi yang di bawah ini. Fungsinya apa? Proses comment. Kita lihat fungsi proses comment-nya. Nah, ini parameternya kan, berarti ini dilanjutin ke sini kan. Dia bikin variabel namanya objek sama dengan, nah ini JSON parse, dia parsing tuh data yang dapat dari on message ini. Ini kan string panjang itu. Nah, diparsing jadi JSON objek. Nah, dia pilih-pilih lah distance, water level, object volume, relay 1, relay 2, sama satu lagi, oh ini objek pivot. Objek ini kita masukin ke span-nya masing-masing tuh. Makanya di sini ada document get element by ID. ID-nya distance, kita cari tuh di dalam HTML nih. Nih ID-nya distance, nih berarti kan span ini nih ID distance. Value-nya, text-nya dia ganti dengan distance yang dia dapat dari JSON objek ini. Nah, objek pmod ini kita cek dulu, kan kita definisin pmod-nya. Kalau 1 itu otomatis, 0 berarti manual. Span-nya si mod nih kita nggak tulis 1 apa 0, kita tulisnya otomatis atau manual. Tinggal kita copy semua, kita masukin ke sini, kompres, copy. Kita balik ke sketch kita, string page yang panjang. Wow, ini nih. Terus kita lihat di route handler kita nih. Sebelumnya kita bikin variabel string, namanya string. Kita salin isi dari page yang panjang tadi ke variabel string ini. Baru kita replace kan. Setelah kita replace duration, distance segala macam, nah stringnya kita kirim. Kali ini kita buang semua, kita komentar. Page-nya aja langsung kita kirim, karena nggak ada perubahan. Udah, ini tinggal kita pilih boardnya, SP8266, not MCU, portnya juga, COM3, save, compile, upload. Kita buka serial monitor, connect, URL-nya sekian, tapi kita nggak akan dapat datanya. Kenapa? Kita cek aja. Tuh, undefined semua. Kenapa begini? Untuk kirim datanya, kita bikin fungsi ini. Pertanyaannya, fungsi ini pernah kita panggil nggak? Nggak pernah. Kan kita harus panggil di loop. Nih, kita tambahin itu di sini. Enter. Cuma kalau kita panggilnya seperti ini, cepet banget. Kita kasih interval 1 detik sekali. If milis dikurang milis lebih besar dari 1000, lakukan yang di dalam kurung kurawal. Cut, masukin dalam sini.
Milis ini adalah satu fungsi untuk panggil timestamp. Kita jelasin lagi lebih awal. Microcontroller itu punya timer. Sejak dia dinyalain, timernya itu jalan dari 0 sampai 49 hari kalau nggak salah. Maksimum 49 hari, habis itu mulai lagi dari 0. Kalau kita panggil fungsi milis, maka akan di print waktu saat dipanggil itu berapa. Contoh, kita nyalain microcontrollernya, habis koneksi segala macam, kita panggil milis di loop, nilainya 5000 milliseconds atau 5 detik. Nah, dia cek milis dikurang pmilis. Pmilis ini tadi kan nilainya 0. 5000 dikurang 0 lebih besar nggak dari 1000? Oh, lebih besar. Berarti jalanin yang di dalam sini. Send server data. Oke, nyampe bawah sini. Udah selesai kan? Nggak ada perintah lagi. Loopnya naik lagi ke atas. Sekarang milisnya mungkin 6000 atau 7000. Dikurang pmilis masih 0. Nah, lebih besar dijalanin lagi. Artinya ini dieksekusi terus. Nah, gimana caranya? Dieksekusinya tiap 1 detik aja. Di dalam sini kita bilang pmilis sama dengan milis. Nah, misalnya kita balik lagi, milisnya 5000 dikurang 0 lebih besar dari 1000 kan, berarti masuk dalam sini, dalam ini dieksekusi. Nah, sekarang pmilis sama dengan milis, berarti pmilis sekarang 5000. Kirim data ke browser, selesai, loopnya naik lagi. Ini udah dieksekusi, sekarang di print lagi milisnya 5100 dikurang 5000. Berarti kan 100 lebih besar dari 1000 kan? Enggak, diabaikan, loncat. Jadi perintah ini nggak dieksekusi, naik lagi. Begitu dia dapat 6001 deh, dijalanin lagi. Berarti pmilis sekarang 6001, dikirim lagi datanya ke browser. Nah, demikian kita nggak pakai delays. Nah, kalau kita kasih delays di sini bahaya. Kenapa bahaya? Misalnya kita kasih delay 1000. Berarti kan selama 1 detik, microcontrollernya diam. Sementara dalam 1 detik itu ada data masuk dari WebSocket, diabaikan. Kenapa? Nggak ada yang handle dia, diabaikan. Baiknya kita hindarin penggunaan delays dalam loop. Istilahnya non-blocking programming struktur. Kalau udah, kita save, kita compile lagi, upload, kita buka serial monitor. Connect, kita buka lagi browsernya, reload. Oke, distance nih ada yang salah. Kalau kita lihat fungsi kita, distance gimana sih? Objek W distance. Oh, ini kayaknya belum ada nih. Nah, ini dia objeknya distance. Harusnya W distance kan. Sama satu lagi, ini release rate-nya 1 terus. Pump-nya juga manual terus. Kita acak aja, kita random. Kita ke fungsinya lagi, ini kan. R1 state sama dengan random 1 sampai 2. R2 state ini pmode. Random itu satu fungsi untuk memilih angka secara acak. Nah, ini range-nya dari 0 sampai 2. Ini maksudnya dari 0 sampai 1. Misalkan parameter keduanya 10, berarti dari 0 sampai 9. Maksimumnya kurang 1. Artinya kita acak angka antara 0 dan 1, kita undi. Nah, udah kita save, compile, upload. Langsung aja kita buka browsernya, reload. Keluar angkanya, water levelnya sekian, 23 kan 115 dikurang 23, 91. 91 dikali 5 liter per cm, 450 liter. Release state-nya tinggal ngacak. Release state 1, manual, otomatis, tiap detik diacak, itu suka-suka dia. Jadi kita udah kirim datanya menggunakan WebSocket, dan biar gampang kita kirim juga dalam bentuk JSON encapsulation. Nah, tadi itu datanya kan cuma dari server ke browser. Kita nggak bahas bagaimana kebalikannya. Nah, sebenarnya bisa kita tambahin button, atau ntar deh saat finalizing, ntar kita jelasin bagaimana kita ngupdate button. Pompanya bisa kita atur secara manual, bisa kita bikin otomatis berdasarkan tinggi airnya. Tema berikutnya kita bahas tentang relay, karena sudah ada pelampung juga kan. Kita ntar akan interupsi dia. Saat dia mati, kita bisa nyalain pompa. Atau saat pompanya nyala, kita bikin pompanya mati. Untuk itu kita perlu 2 relay. Oke, itu aja seperti biasa. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like and subscribe. Saya ucapin juga terima kasih untuk para donatur dan supporter channel Apa Itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.